Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitik. Selamat malam kepada pemirsa Guris Sadan TV di seluruh Indonesia. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Bung Ferdi. Bung Ferdi ini saat ini sebenarnya konsen dengan lembaga kebijakan publik ya, dan sedang mempersiapkan diri untuk maju menjadi anggota DPRD ya di Provinsi Jawa Barat ya tahun 2024. Dan pada kesempatan ini dengan Bang Ferdi kita berdiskusi tentang ada apa dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bang Ferdi. Ini ada apa sebenarnya, Bang? Selamat malam, Bang Guris. Selamat malam, pemirsa Guris TV. Guris Sadan TV. Pertama, bahwa usulan itu berawal dari ada 2 hal. Pertama, ada keinginan untuk Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Tetapi usulan itu masih berjalan, tetapi sekarang ini ada usulan baru, namanya perpanjang masa jabatan. Nah, usulan itu berawal dari usulan Menteri Investasi, Pak Bahlil. Beliau menyampaikan itu karena ada aspirasi dari pengusaha supaya Presiden Joko Widodo masa jabatan diperpanjang, atau dengan bahasa lain adalah tunda pemilu. Nah, setelah Pak Bahlil memberikan usulan itu, tiba-tiba muncul baru Pak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan supaya masa jabatan presiden diperpanjang. Nah, lalu diikuti oleh Pak Airlangga, tetapi Pak Airlangga menyampaikan itu karena ada aspirasi dari petani kelapa sawit, di mana mereka melihat bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini sudah baik, maka mereka mengusulkan supaya masa jabatan presiden diperpanjang. Tetapi usulan mau perpanjang atau penambahan 3 periode presiden itu tidak ada landasan konstitusinya. Di dalam Undang-Undang 45 itu tidak ada. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 7 Undang-Undang 45 dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya tidak ada jabatan presiden dan wakil presiden untuk 3 periode. Begitu pula usulan untuk perpanjang masa jabatan. Itu juga tidak ada di dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang 45. Pertanyaannya lebih lanjut adalah, apakah memungkinkan itu? Sebagai sebuah usulan di dalam negara demokrasi, itu boleh-boleh saja. Itu tidak bisa juga kita katakan bahwa usulan itu tidak baik atau tidak tepat. Sebagai usulan silakan, tetapi tentu ujungnya pada apakah ada keputusan politik atau tidak. Nah, tetapi saya mau mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu usulan amandemen itu diperbolehkan.
Di dalam kalau kita lihat di pasal 230 di pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di situ dikatakan bahwa usulan amandemen itu bisa dilakukan oleh sepertiga anggota MPR. Nah, sepertiga anggota MPR, kalau kita lihat hari ini bahwa jumlah anggota MPR itu adalah sebanyak 711 orang, yakni dari DPR dan DPD RI. Jadi sebanyak 711 orang. Nah, kalau sesuai dengan bunyi pasal ini, maka yang bisa mengusulkan amandemen minimal 237 orang anggota MPR untuk memperbolehkan apakah amandemen bisa atau tidak. Tetapi itu gampang saja ya. Gampang saja. Tetapi harus diikuti dengan usulan perubahan pasal itu perlu ada alasan yang meyakinkan. Ada usulan, bagian usulannya dan alasannya apa sih? Kenapa masa jabatan presiden diperpanjang? Nah, apa mudah usulan itu? Bisa ya, bisa tidak, tergantung lobby-lobby politik. Nah, yang pertama tadi bisa melalui usulan itu melalui amandemen 1945, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang kedua bisa dilakukan dekret presiden. Nah, tetapi dekret presiden ini menurut saya tidak akan dipakai apabila memang Presiden Joko Widodo ingin perpanjang masa jabatan. Dan itu risikonya sangat ini dan kepada beliau. Tetapi usulan untuk amandemen 1945 itu bisa menjadi pilihan yang baik. Tetapi memang bicara soal etika, apakah itu banyak orang mengatakan itu usulan tidak masuk akal. Ada juga yang mengatakan usulan itu mengada-ada dan sebagainya. Tetapi hari ini kita coba mengangkat bahwa usulan itu bisa saja menjadi kenyataan apabila mereka melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang seperti yang saya katakan tadi. Artinya ada ruang itu untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah apakah kita bisa menyatakan bahwa usulan itu bisa kita terima? Nah, menurut survei indikator terakhir, bahwa mayoritas anggota partai yang mengusul usulan perubahan atau amandemen, usulan perpanjang masa jabatan, mayoritas tidak setuju. Ini baru dari yang anggota partai, belum dari masyarakat secara umum, begitu ya. Nah, artinya apa? Usulan ini bisa dikatakan bisa saja tidak akan terjadi nantinya. Tetapi lagi-lagi bahwa karena ini politik, semua hal bisa terjadi. Kalau kita membaca pernyataan dari masing-masing petinggi partai politik hari ini, semuanya menyatakan menolak karena usulan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau pernyataan itu, ya itu benar, karena memang tidak ada di dalam Undang-Undang 45. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, kalau itu nanti usulan itu diimplementasikan di dalam amandemen 45, dilakukan, dan itu disetujui, saya yakin semua partai politik pun akhirnya menyetujui itu. Tetapi lagi-lagi
ini kan hanya sebatas usulan. Seperti yang mengusulkan mengatakan bahwa ini usulan, bisa diterima, bisa tidak, di bawah, di atas meja dan sebagainya gitulah. Nah, itu kan hal yang menurut saya tidak ada masalah kalau hanya sebatas usulan. Begitu, Bang Kuris. Oke Bang, saya punya beberapa pertanyaan ya. Pemirsa Gorisagan TV mempunyai beberapa pertanyaan ya. Ya. Yang pertama, apa sih yang mendorong partai-partai ini mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden ya? Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari pernyataan presiden ya, Jokowi itu tercatat ya, sudah 3 kali mengatakan menolak untuk perpanjangan masa jabatan presiden ya. Jadi Jokowi itu bahkan dengan keras mengeluarkan 2 pernyataan. Yang pertama, mereka yang mengusulkan presiden 3 periode itu menjerumuskan saya, kata Jokowi. Kemudian yang kedua, mereka yang mengusulkan presiden 3 periode itu ya menginjak-injaklah martabat dan harga diri dari Presiden Jokowi. Kira-kira bagaimana ini, Keh? Ya, kalau masa jabatan untuk usul 3 prodi, mungkin saya katakan bahwa presiden sudah menjawab itu. Tetapi usulan perpanjang masa jabatan itu belum dijawab ya. Dijawab. Tetapi kita tidak bisa menuntut juga untuk presiden menjawab itu. Tetapi di dalam hal ini, seandainya itu perintah konstitusi, suka atau tidak, Pak Jokowi harus menerima. Ini soal perintah konstitusi. Sekali lagi, kalau amandemen 1945 itu bisa, amandemen kelima bisa dilaksanakan, dan memasukkan pasal itu, maka presiden dan wakil presiden yang sekarang menjabat, suka atau tidak harus menerima. Itu adalah mandat yang diberikan oleh konstitusi ya. Oleh konstitusi. Jadi ya, ini soal soal kita melihat itu. Nah, karena kalau masa jabatan 3 periode untuk 3 periode pemilu yang 2004, ya memang saya yakin, seyakin-yakinnya presiden sudah menjawab itu, bahwa beliau tidak mau untuk masa jabatan yang ketiga. Tetapi untuk ini, sekali lagi, apabila itu perintah konstitusi, Pak Jokowi harus menjalankan itu. Itu perintah konstitusi. Tetapi kalau tidak amandemen, nah itu pemilu tetap dijalankan sesuai dengan waktu yang ada. Mungkin ini kayak mungkin bahwa presiden bisa melihat ini sebagai seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi sendiri, Pak Presiden sendiri. Tetapi di sisi lain, sekali lagi, kalau itu perintah konstitusi, menurut saya tidak ada pilihan lain bagi Presiden Jokowi untuk menerima perpanjang masa jabatan. Itu kalau amandemen 1945 dijalankan. Tetapi kalau dekret, 100% saya yakin Presiden tidak akan keluarkan dekret itu. Begitu, ya. Boris. Oke, Bang Ferdi, ini terkait dengan amandemen terhadap konstitusi ya. Mestinya kan amandemen konstitusi itu dilatari oleh sebuah kondisi tertentu ya. Nah, kondisi apa nih, Bang, yang Abang lihat yang memungkinkan terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Amandemen kelima ya. Amandemen kelima. Kalau lihat pernyataan yang memberikan usulan, salah satu adalah persoalan
masalah pandemi. Yang karena masalah pandemi, maka dampaknya pada ekonomi. Tetapi kalau kita mengikuti berita di mana Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin baik. Baik, ya. Artinya argumentasi itu tidak bisa menjadi alasan nantinya kalau mau mengusulkan amandemen untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, tetapi kalau situasi kayak di Ukraina, perang, ya saya kira tanpa amandemen bisa keluarkan dekret karena memang terjadi peperangan. Tetapi kalau tidak, maka secara logika kita tidak mungkin bahwa alasan itu menjadi satu-satunya alasan untuk memperpanjang jabatan presiden. Begitu, Bang Kolis. Oke, Bang, ini persoalan untuk memperpanjang jabatan presiden ini kan bukan persoalan main-main ya, karena ada juga lembaga-lembaga lain ya yang menjadi rentetannya. Misalnya kita bicara tentang 19.000 nih nasib dari anggota DPRD di seluruh Indonesia. Itu gimana dengan nasib mereka? Apakah mereka juga diperpanjang? Betapa senangnya nanti anggota DPRD yang 19.000 itu diperpanjang gitu. Ya, itu konsekuensi dari apabila itu diterima usulan itu, maka Presiden, DPR, DPD, dan DPRD juga perpanjang. Itu konsekuensi. Karena memang perpanjang itu kan salah satu bahasa lain dari penundaan pemilu. Itu perpanjang. Nah, karena itu ya konsekuensinya semua jabatan legislatif maupun eksekutif, presiden dan wakil presiden itu perpanjang, kecuali menteri yang ganti. Ya. Karena itu hak presiden gitu ya. Nah, itu kira-kira Bung Goris. Jadi ya harus kita terima sebagai sebuah bangsa kalau tiba-tiba amandemen 45 itu jadi amandemen dan disetujui. Begitu, Bang. Oke, Bang, ya, kalau kita lihat pemetaan politik ya secara nasional ya, terutama misalnya kalkulasi kursi di dalam parlemen, saya rasa untuk melakukan amandemen konstitusi itu bukan pekerjaan yang sulit ya, karena toh sebagian besar kursi di parlemen itu kan mendukung pemerintah. Kemudian mayoritas ya anggota MPR yang nanti akan mengerjakan amandemen konstitusi itu juga adalah pendukung pemerintah. Nah, kira-kira gimana nih implikasi politiknya yang Abang lihat ya, terutama misalnya kan sekarang mulai muncul tekanan publik ya, bahwa ada dua nih, jadi ada yang mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah ilegal ya. Kemudian yang kedua, perpanjangan masa jabatan presiden itu menunjukkan bahwa karakter tirani ya dari presiden sekarang itu lebih menonjol dibandingkan dengan karakter demokratisnya. Begitu, Bang. Ya, Bang Koris, itu bisa dinyatakan begitu kalau itu adalah keinginan Presiden Joko Widodo. Ya. Kan begitu. Tetapi kalau itu keinginan partai-partai politik yang ada di parlemen dan juga DPD nantinya, ya tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu Presiden mempunyai keinginan untuk berkuasa terus kan begitu ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa usulan yang dilakukan oleh
Pak Muhaimin dan juga Pak Bahlil waktu itu, karena ada aspirasi dari para pengusaha. Itu adalah usulan, karena satu alasannya adalah karena survei kepuasan kepada Presiden Joko Widodo adalah di atas 70%. Nah, disitulah kita lihat bahwa apakah usulan itu ada harapan dari si pengusul bahwa mendapatkan efek dari usulan itu. Bisa saja. Kenapa? Karena seandainya Pak Muhaimin ingin maju jadi calon presiden, ya harapannya dengan dia mengusulkan itu, orang-orang yang tadi suka kepada Presiden Joko Widodo bisa saja suka terhadap Pak Muhaimin, atau dampaknya juga akan lain. Tetapi paling tidak, kalau kita membaca usulan-usulan itu, kebanyakan kan karena menurut Pak Muhaimin ini, dia keliling daerah dan banyak masyarakat menyampaikan aspirasi ke beliau bahwa supaya Presiden Joko Widodo memperpanjang jabatan presiden. Tetapi kalau kita lihat kata perpanjang dengan 3 periode, ya mirip-mirip lah, hampir sama gitu. Tapi beda penyampaiannya saja. Tetapi paling tidak Pak Muhaimin mencoba untuk itu jadi sebagai diskusi publik. Tetapi lagi-lagi kalau hari ini banyak partai politik mengatakan bahwa usulan itu tidak masuk akal karena itu tidak sesuai dengan konstitusi, ya itu sebelum amandemen, karena memang tidak ada di dalam konstitusi kita. Tetapi lagi-lagi kalau itu menjadi kesepakatan politik, lalu itu diperjuangkan untuk amandemen 1945 dan itu berhasil, ya pasti otomatis jabatan presiden diperpanjang. Kembali lagi soal Pak Jokowinya, kalau itu perintah konstitusi, ya beliau harus menerima. Karena apa? Kalau beliau tidak menerima, maka ada kekosongan kekuasaan setelah amandemen itu. Kan begitu. Nah, saya kira Presiden Joko Widodo ya terpaksa harus menerima karena itu perintah konstitusi. Begitu. Jadi soal kekuatan-kekuatan di parlemen, apakah partai koalisi bersatu atau tidak? Ya pasti kalau kita lihat pernyataannya sudah berbeda. Misalnya yang setuju itu Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, kalau Partai Golkar belum menyatakan setuju, tetapi mereka mengkaji, kan gitu. Ini bahasa politik, mengkaji. Nah, sedangkan partai yang lain, PD Perjuangan, Partai Nasdem, dengan partai-partai lain yang ada di koalisi, itu menyatakan bahwa itu tidak perlu kita lanjutkan usulan ini karena tidak sesuai dengan konstitusi. Tetapi sekali lagi bahwa sebuah usulan boleh saja, dan kalau seandainya partai-partai menolak dalam diskusi itu, kan semua partai politik sebagai peserta pemilu ya harus siap untuk kompetisi pemilu di 2024. Begitu, Bang Kolis. Jadi soal kekuatan, ya itu kan tergantung komunikasi. Ya kan, kalau hari ini semua menyatakan menolak atau menerima, ya belum tentu di ujung gitu. Ya. Nah, itu soal ini aja komunikasi aja. Kalau kita lihat ini sih, kalau kita lihat gerakan di dalam parlemen ya, baik partai pemerintah maupun juga partai non pemerintah ya,
usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu pasti banyak yang setuju. Karena itu kan orang tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pemilu kan, dan otomatis terjadi perpanjangan masa jabatan mereka di dalam parlemen. Nah, ini yang menjadi problemnya itu adalah masyarakat sipil ya, dan survei lembaga survei Indonesia yang terakhir itu mayoritas masyarakat itu tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden. Gimana itu ya? Ya itu tadi Pak Goris, bahwa lembaga survei kan sudah coba memotret apa yang menjadi usulan berbagai pihak, baik usulan perpanjang maupun usulan 3 periode. Dan semua lembaga survei kelihatannya itu tidak tidak setuju untuk perpanjang masa jabatan. Tetapi perlu juga kita melihat secara umum. Karena apa? Partai Kebangkitan Bangsa mereka punya pemilih. Begitupun Partai Amanat Nasional, mereka juga punya pemilih. Artinya apa? Survei-survei yang hari ini ditanya dan menjawab bahwa tidak setuju dengan perpanjang. Ini kan potret hari ini. Nggak tahu potret beberapa minggu ke depan. Kan gitu. Nah, tetapi kalau usulan ini sampai pada tahapan pemilu belum diusulkan untuk diadakan amandemen, menurut saya pupuslah sudah usulan itu. Kan begitu. Tetapi pada saat belum memulainya tahapan pemilu, verifikasi partai politik dan sebagainya itu sampai kepada pemilu nantinya, ruang itu masih terbuka. Ruang itu terbuka. Nah, kita nggak tahu ini kan pernyataan dari yang sudah menyatakan secara resmi atas nama ketua partai, itu baru Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem. Kan gitu. Ya. Yang belum itu kan banyak, ada partai yang pernyataan tidak setuju itu ataupun setuju itu masih oleh pengurus partainya, bukan oleh ketua umum. Kan begitu. Nah, nanti kita lihat apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan usulan ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebuah usulan boleh, tetapi untuk hari ini tidak ada tidak ada pasal yang mengatakan itu di dalam Undang-Undang 45, perpanjang maupun 3 periode. Kira-kira gitu, Bang. Artinya ini bertentangan dengan konstitusi. Kira-kira gitu. Iya. Lagian saya rasa kita juga sebentar lagi akan menghadapi tahapan pemilihan umum ya, yang akan dimulai dengan verifikasi terhadap partai politik di Indonesia. Kira-kira berdasarkan pengamatan yang Abang lakukan dengan jarak waktu yang sangat singkat ini, peluang untuk amandemen konstitusi itu bisa nggak? Atau justru menjadi tidak mungkin karena waktu semakin terbatas? Ya itu tadi Pak Goris, kita kembali kepada persyaratan amandemen Undang-Undang 45. Ya. Nah, soal waktu bisa saja dilakukan 1 kali 24 jam. Bicara waktu. Kalau sesuai dengan pasal persyaratan usulan untuk amandemen, yakni 1/3 anggota MPR. Ya. Hari ini usul, besok rapat lagi, ambil putusan. Bisa saja. Selesai. Ya. Nah, ini kan politik gitu ya. Kalau itu bukan ruang itu.
nggak ada masalah. Waktu bisa kalau bicara waktu. Tetapi lagi-lagi perubahan amandemen ini kan tidak mudah. Tidak perubahan amandemen tidak mudah. Pertama tadi diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Yang kedua, usulan itu harus diberikan argumentasi kenapa mereka mengusulkan amandemen. Kelima, dan apa alasan penundaan pemilu. Saya kira itulah menjadi perdebatan nanti di MPR. Begitu. Tapi soal waktu apakah itu bisa kalau mayoritas 50 dan perlu catatan juga bahwa sidang umum MPR walaupun itu diterima, sidang umum MPR itu bisa dilaksanakan apabila dihadiri 50+1 anggota MPR. Begitu. Kita itu begitu. Saya rasa kalau 50+1 itu gampang aja itu karena memang pemetaan pemetaan anggota MPR itu kan hampir 80% lebih itu kan pendukung pemerintah, kira-kira gitu. Jadi untuk amandemen itu sesuatu yang mudah sekali ya. Tetapi yang perlu dipikirkan juga adalah resiko-resiko dan konsekuensi dari amandemen itu. Nah, resiko yang pertama tentu saja kita akan berhadapan dengan krisis regenerasi kepemimpinan nasional ya. Kita sudah mengalami periode krisis kepemimpinan nasional ya, Orde Lama, Orde Baru, kemudian juga pasca Orde Baru ya, dengan turunnya Gus Dur itu. Kemudian yang kedua, orang bisa mengatakan bahwa pemerintah sekarang itu gagal untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi karena tidak ada aktor atau figur ya yang cukup kuat yang saat ini dipersiapkan oleh pemerintah, oleh bangsa dan negara untuk menjadi presiden Indonesia. Kira-kira bagaimana itu, guys? Ya, bicara regenerasi, memang kita sebagai yang terlibat dalam memperjuangkan reformasi, memang pasti kita tidak setuju untuk perpanjang maupun jabatan 3 periode presiden dan wakil presiden. Selain melanggar konstitusi, tapi yang kedua saya kira bicara regenerasi. Nah, berkaitan dengan itu pula, kita lihat Bang Goris, bahwa hari-hari ini sebenarnya nggak kurang stok pemimpin kita. Kenapa? Karena kita lihat setiap hari berita itu kan ada deklarasi calon presiden di beberapa daerah gitu, deklarasi. Artinya apa? Ada stok pemimpin. Nah, persoalannya kan apakah itu diberi ruang oleh partai politik, karena memang persyaratan calon presiden kan harus dari partai politik. Nah, berkaitan itu nantinya kita lihat adalah pada saat misalnya partai-partai politik menentukan calon presidennya dan calon wakil presidennya berdasarkan survei juga tentu saja, karena partai politik melihat bahwa survei itu juga bagian terpenting dalam saat mereka mengambil keputusan. Nah, soal bicara gagal tidak gagal, sekali lagi yang menentukan calon presiden itu kan partai politik, berdasarkan konstitusi kita. Nah, kalau seandainya partai-partai politik itu melihat pada saat menjelang pemilu 2024 ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan pemilu, ya bisa saja partai-partai itu bisa duduk bersama kembali untuk segera melakukan amandemen, kan begitu. Nah, tetapi ke arah sana memang masih jauh. Kenapa? Karena partai-partai politik hari ini sudah menunjukkan perbedaan pendapatnya berkaitan dengan usulan itu. Tetapi soal apakah usulan itu
akan nanti terbukti atau tidak dan dilanjutkan dengan sebuah keputusan politik di MPR, itu lagi-lagi tergantung lobby-lobby dari partai-partai yang memberikan usulan itu, kan begitu. Ya. Nah, itulah yang kita ini. Tetapi apakah usulan itu berhasil atau tidak? Saya kira masih jauh lah. Begitu, Bang Boris. Oke, Bang Ferdi, karena waktu kita sudah habis, kami mengucapkan banyak terima kasih dari studio Boris Sadan TV. Kami memberikan apresiasi atas kontribusi dan kehadiran Bang Ferdi pada malam hari ini dengan diskusi yang sangat luar biasa. Salam ke Jakarta, terus berjuang dan selalu sehat. Terima kasih Bang Boris Sadan dan pemirsa Boris Sadan TV. Selamat malam. Selamat malam.